Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Udah nastaghfiruh datang. wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak Maria macam Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu adzim. Alhamdulillah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Dimana kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita saya tahu dia mingguan ya minimal baik dua ya Pak. kali seminggu, Sabtu dan Minggu ya. Mudah-mudahan dengan kegigihan dan keulatan kita dalam mempelajari ayat-ayat Allah, Allah memperhatikan Teracin. kita untuk selalu menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita lupa mengirimkan salawat dan salam dalam perjuangan dan kegigihan dengan pengorbanan jiwa, raga, dan hartanya. Apa sih Nah, dia Maria? demi petegaknya Maria. Allah kita telah umat. Dan Terpuji. untuk selanjutnya mari kita baca. Ya, Maria. pertama sekali Mario. Diam ya. Allah Allah memberikan 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 wahyu Serius dong. wahyu kepada sebagian 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 para nabi Kencang. nabi Aja ama. sebagai berikut. Good. Bang aja deh. Barang barang siapa sudah selesai. Maria sudah. Sekarang lanjutnya ya. Nah, ayahnya. Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi sebagai berikut. Barang siapa yang menemuiku dengan maut, sedangkan dia mencintaiku, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Barang siapa menemuiku sementara dia takut olehku, maka aku jauhkan dia dari api neraka. Barang siapa yang menemuiku sementara dia merasa malu kepadaku, maka aku lupakan malaikat hafazoh terhadap dosa-dosanya. Ya. Abang ya. Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi sebagai berikut ya. Di surat Taibul Ibad ayat 60 halaman 61. Barang siapa yang menemuiku dengan maut, maksudnya ingin ketemu dengan ketika Allah malaikat Israel mencabut nyawanya ya, mati. Sedangkan dia mencintai Allah, maka aku masukkan dia ke dalam surga. Jadi orang yang keinginan ketemu dengan Allah, itu dia akan pasti masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Karena dia mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Nabi melalui kitabullah dan sunnah Rasul. Itu menemui Allah namanya. Ya. Kemudian barang siapa yang menemuiku sementara dia takut olehku,
maka aku jauhkan dia dari api neraka. Karena barang siapa yang menemui Allah, ya mati dia menemui Allah, dia takut oleh itu takut kepada Allah, takut akan melanggar aturan-aturan Allah, maka aku akan jauhkan dia dari api neraka. Jadi barang siapa yang menemuiku sementara dia merasa malu kepada, ya maka aku lupakan malaikat hafazah terhadap dosa-dosa. Jadi siapapun manusianya yang menemui Allah, bertemu dengan Allah, kita bertemu dengan Allah ketika mati. Dia malu kepadaku, malu dia untuk menerima segala pemberian dari Allah. Maka dijauh, maka lupakan malaikat kepada Allah, menyuruh malaikat kepada yang mencatat amal baik dan buruk itu terhadap dosa-dosanya. Jadi dosanya tidak ada. Kita lanjut. Sekarang Bang Hatim apa siapa nih? Ya, Hatim ya. Cam. Oh, Bancang ya, ya, ya. Sini kembali. Ada TK nih baca nih. Beda. Selalu ya. Botak. Ini kamera jangan ditutupin ininya. Ini gini begini. Barang siapa yang meninggalkan dosa akhirat, Dia bisa baca. maka hasilnya hatinya ini jangan ditutup, kameranya lembut, jangan ditutup. Lembut dan jangan ditutup. Barang siapa meninggalkan kenceng. Kamu lagi di kelas. Dan barang siapa dan barang siapa yang gak kedengeran itu kamu gak kelihatan sama orang di sana. Barang siapa Ya, baca. meninggalkan ini ketutupnya tangannya, meninggalkan perkara Kecilin. Kamu lihat. wah ayatnya memakan yang halal, maka ini cemerlang ik 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 apa nih ikirtannya apa ikirtan biarnya kali ya ikirtannya apa manusia berasal dari lo kok tidur Allah maka akan kembali kepada Allah hidup Mati. dihidupkan dan dimatikan Allah manusia atau segala sesuatu yang ada padanya adalah kepercayaan kepunyaan Allah telah diwahyukan kepada sebagian para nabi taatlah kepadaku dan pada apa yang aku perintahkan kepadamu jangan kau
durhaka durhaka kepadaku kepadaku dan dan pada apa pada apa yang aku yang aku perintahkan perintahkan kepadamu. kepadamu. Ya, Udah. Anca kelihatannya TK udah tingkat 2 ini. Bagus, Anca. Kalau Ya. udah semenjak jadi TK udah Sejak jadi TK suaranya makin keras gitu ya. Jangan. Barang siapa yang meninggalkan dosa. Jadi orang meninggalkan dosa, maka hatinya lembut. Jadi kalau orang berdosa hatinya keras gitu ya. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara haram serta memakan yang halal, maka cemerlang pikirannya, bukan ikitannya, pikirannya. Jadi orang yang meninggalkan yang haram, kemudian memakan yang halal-halal saja, maka cemerlanglah pikirannya. Jadi Iya. manusia berasal dari Allah. Bersim. Ya, ingatlah manusia itu berasal dari Allah, manusia itu akan Ada kembali ada. ke Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah, akan kembali lagi kepada Allah, tidak mungkin kepada yang lain, ya kan? Hidup atau mati, dihidupkan atau dimatikan Allah. Jadi Allah yang punya kuasa atas diri kita, bukan kita yang berkuasa, ya. Manusia atau segala sesuatu yang ada padanya, manusia itu yang punya organ tubuhnya, pendengaran, penglihatan, hati, dan pikiran adalah kepunyaan Allah. Jangan menganggap kita punya hati, punya pikiran. Tidak, Allah yang punya. Nah, telah diwahyukan kepada sebagian para nabi, taatlah kepadaku, karena kita itu adalah milik Allah, taatlah kepadaku, kepada Allah, dan kepada para nabi. Dan pada apa yang aku perintahkan kepadamu. Nah, jadi Allah perintahkan melalui nabi, kemudian taat kita pada ajaran-ajaran nabi. Nah, itu taat. Jangan sampai kita membangkang, kafir, atau melupakan Allah. Jangan kau durhaka kepada Allah dan pada apa yang aku perintahkan kepadamu. Tidak boleh durhaka. Jadi orang yang durhaka kepada Allah itu artinya tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak mau ngaji, tidak mau buka Quran, tidak mau belajar. Itu berarti orang-orang yang durhaka kepada Allah. Kalau orang yang durhaka kepada Allah itu tidak dapat apa-apa. Lanjut. Siapa nih? Atim. Ada Atim? Ada. Atim. Oke. Udah. Oh, Bang Atim. aku besok Menyempurnakan akal adalah dengan mengikuti keridhaan Allah Ta'ala dan menjauhi kebenciannya lagi 24 sampai 25. Ya bener. Ya. Tidak ada ketersaingan bagi orang yang berilmu, lagi orang yang alim dan beramal soleh akan selalu dihormati dimanapun akan merasakan kesulitan. kelewatan Kesulitan. dihormati dan dimuliakan dulu. Hormati dan muliakan. Nah, silakan, Pak. Kesulitan. Oh. Kurang N. Barang siapa yang dengan taatnya manusia dekat di sisi Allah, maka dia jauh dari manusia. Barang siapa yang telah merasakan dirinya dengan Allah, maka dia tidak akan merasa takut kepada manusia.
kurang Ya, N. ini bagus, Bang Atim. Bang Atim sudah TKA, sebentar lagi SD. Ya, TKB ya, TKB salah. TKC. TKB, sebentar lagi TKC. Jadi menyempurnakan akal, nah, akal itu disempurnakan. Kalau orang tidak belajar, tidak sempurna akalnya. Jadi menyempurnakan akal itu harus melalui belajar, seperti pagi hari ini. Adalah dengan mengikuti keridaan Allah Ta'ala. Kita menyempurnakan akal itu atas ridha Allah. Karena Allah adalah yang punya akal kita. Dan menjauhi kebenciannya. Nah, kalau apa yang sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu kita jauhi yang dibenci oleh Allah. Saja dibenci oleh Allah apa? Tidak mau menyempurnakan akal, malas belajar, malas bangun, balas melakukan kegiatan yang baik-baik, menghormati orang tua, berkata kasar, berkata eh, yang senonoh kepada orang lain, tidak boleh. Jadi kita menyempurnakan akal kita harus kita hormat kepada siapapun karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu. Tidak ada ketersaingan. Nah, tidak ada saingannya bagi orang yang berilmu lagi beramal. Jadi kalau kita punya ilmu pengetahuan, tidak ada saingannya lagi dan tidak ada tanah air bagi orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu akan terusir dari tanah air sendiri, dari rumahnya sendiri karena dia tidak punya ilmu pengetahuan, karena dibodohi orang. Jadi orang yang alim dan beramal, alim itu adalah orang yang taat kepada Allah itu kemudian beramal saleh. Nah, akan selalu dihormati dan dimuliakan orang. Nah, jadi caranya kita dihormati dan dimuliakan orang harus alim dan beramal saleh. Kalau kita tidak alim, tidak punya ilmu, pengetahuan, tidak akan dihormati oleh orang. Sedangkan orang yang bodoh dimanapun akan merasakan kesulitan. Jadi jangan sampai jadi orang bodoh. Jadi kemanapun kita yang hidup, kita sulit bergaul dengan orang, sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan dihormati orang. Jadi jangan sampai jadi orang bodoh. Jadi kalau orang bodoh itu ya tidak mau belajar lah. Jadi barang siapa yang dengan taatnya manusia ya dekat di sisi Allah, dia taat dekat dengan sisi Allah, maka dia jauh dari manusia. Ya, ya, taat kepada Allah, dia jauh dari manusia. Manusia kebanyakan adalah manusia yang tidak mau belajar, tidak mau orang manusia yang bodoh. Barang siapa yang telah merasakan dirinya dengan Allah, artinya dekat sekali dengan Allah, mempelajari ayat-ayat Allah, Ya. mempelajari, membaca Al-Quran, mengikuti aturan-aturan Allah dalam Al-Quran, tahu maknanya, maka dia tidak akan merasa takut kepada manusia, siapapun manusianya. Ya, ini kita lanjut. Anan, Anan. Ya, Gigi Duduknya Opo. benar, duduknya benar. Datang saja. Duduknya benar. Yahya bin Muaz berkata, Ya, dunia seluruhnya berarti mengambil akhirat seluruhnya. Barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya, maka ia telah mengambil akhirat sebelumnya. Dan barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya, maka ia meninggalkan akhirat seluruhnya. Mengambil akhirat itu berarti meninggalkan dunia. Dan meninggalkan dunia berarti mengambil akhirat. ya, Sudah. ini Profesor Dr. Anan ya, yang taat. Yahya bin Muaz kata Anan berkata, meninggalkan dunia, maksudnya meninggalkan tipu daya dunia itu seluruhnya berarti dia mengambil akhirat seluruh. Jadi kita mulai bangun tidur itu ditipu kita oleh keinginan-keinginan setan. Nah, itu kita tinggalkan semuanya budaya itu. Berarti dia mengambil akhirat seluruh. Barang siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya, semua tipu daya kita tinggalkan, yang menarik hati kita, maka kita adalah mengambil akhirat.
sebelumnya. Jadi akhirat itu sudah ada di tangan kita, sudah jadi kunci bagi kita. Kita akan selamat. Kenapa? Kita di dunia sudah meninggalkan keinginan-keinginan nafsu kita, keinginan-keinginan eh, apa yang kita inginkan. Nah, maka kita sudah punya akhirat. Dan barang siapa yang mengambil dunia seluruhnya, maka ia meninggalkan akhirat. Ya, berarti akhirat seluruhnya. Jadi, kalau kita lupa kepada akhirat, berarti kita ngambil dunia seluruh. Nah, jadi akhirat tidak dapat lagi, ya kan? Hati-hati di dunia itu jangan sampai terpukau hati dan pikiran kita, terlena kita. Wah, ini saya nanti aja belajarnya, ntar aja lah, saya masih panjang waktunya. Berarti kita malas untuk mengambil akhirat. Jadi mengambil akhirat itu berarti meninggalkan dunia. Nah ya, kita hidup bangun tidur itu kita ingat apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita lakukan yang terbaik oleh Allah sesuai dengan keinginan Allah. Itu yang kita lakukan. Dan meninggalkan dunia berarti mengambil akhirat. Lanjut. Ayahnya baca. Yuk, mana nih? Hasan Basri, salah seorang pemuka golongan tabi'in berkata, orang yang tidak memiliki orang yang memiliki sopan santun berarti dia tidak berilmu. Orang yang tidak sabar berarti dia tidak menghayati agamanya. Orang yang tidak memiliki sifat warok berarti tidak memiliki derajat. Sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi kesulitan, sabar dalam melaksanakan taat, sabar dalam menjauhi maksiat. Ya, jadi Hasan Basri adalah seorang pemuka golongan tabi'in berkata. Jadi orang-orang mengikuti, tidak ketemu dengan Nabi, tetapi dia mengikuti ajaran-ajaran Nabi. Jadi orang yang tidak memiliki sopan santun, katanya ya, kata bahasa tidak punya sopan santun dalam hidupnya, berarti dia tidak berilmu. Lihat aja orang yang bahasanya kasar, bahasanya memaki-maki orang, ya, kemudian tidak menghormati orang, tidak punya sopan santun, tidak menghormati orang tua, tidak mengharapi segala pun, ya tidak berilmu. Nah, kalau orang yang berilmu dia paham itu, ini orang tidak punya sopan santun nih, berarti dia tidak berilmu, tidak usah dilayani. Jadi orang yang tidak sabar berarti dia tidak menghayati agamanya. Orang yang tidak beragama itu ya tidak sabar dia. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia tidak peduli tabrak sana, tabrak sini, melakukan ini dan itu, korupsi segalanya, mengambil harta dengan cara yang tidak benar, menipu, korupsi, dan semuanya, membegal. Nah, itu adalah orang yang tidak punya agama itu. Orang yang tidak memiliki sifat wara, berarti tidak memiliki derajat. Jadi orang yang seperti ini, orang yang tidak sabar, orang yang tidak mengerti agama, ya tidak punya derajat apa-apa. Sabar dalam menghadapi musibah. Jadi kalau kita dapat musibah, diuji oleh Allah kekurangan harta, kekurangan jiwa, kelaparan, ya kekurangan uang, kekurangan segala macamnya, kita anggap ini adalah ujian untuk diri kita. Itu adalah namanya harus sabar, ya tidak boleh kita marah-marah, ya. Sabar dalam menghadapi kesulitan. Kesulitan apapun yang ada di dalam diri kita. Ada kemudahan nanti yakin dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi saja. Kemudian sabar dalam melaksanakan taat. Sabar melaksanakan taat artinya kita bukan berdiam diri. Kita ingin selalu memperbaiki diri kita melalui belajar, melalui membaca, mendengar, memperbaiki diri kita. Dari tadinya tidak tahu apa-apa, kita tahu, oh ini manfaatnya. Sabar dalam menjauhi maksiat. Nah,
Di hadapan mata kita mulai kita bangun tidur, itu sudah semuanya maksiat. Sebab ditipu oleh iblis. Nah, itu hati-hati ya. Kita lanjut. Nah, bisa baca juga. Nah, Jadi maksud sifat wara berhati-hati ini berhati-hati terhadap barang yang haram, makruh dan subhat. Subhat adalah tidak jelas halal haramnya. Seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel pergi untuk menuntut ilmu. Kebetulan berita itu sampai kepada nabi mereka. Maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut sebagai berikut. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihati kamu dengan 3 hal yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu dan orang-orang yang datang kemudian. ya. Jadi kata warak ya. Apa yang dimaksud dengan kata warak? Sifat warak. Jadi sifat warak itu berhati-hati. Jadi melakukan sesuatu itu kalau tidak hati-hati. Kita mau sholat nih. Apakah kita sudah berwudu sempurna atau belum? Ya kan? Kalau kita mau ngaji, apakah kita sudah membaca ta'awud atau belum? Itu berhati-hati. Sebab Al-Quran itu harus dibaca dengan benar. Apakah bacaan kita benar atau belum? Terhadap barang yang haram dan makruh atau subhat. Begitu juga materi ya. Seperti haram atau makruh atau subhat atau yang berantakan. Jadi subhat adalah tidak jelas halal dan haramnya. Itu disebut subhat. Jadi seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel pergi untuk menuntut ilmu. Wah, ini seorang Israel ini. Israel itu tidak punya agama ya. Dia pergi untuk ilmu. Nah, kebetulan berita itu sampai kepada para nabi. Kok orang Israel itu untuk ilmu ya? Maka Nabi berkata kepada laki-laki tersebut sebagai berikut. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan menasihatmu dengan 3 hal yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang terdahulu. Nah, ini hari kamu mengikuti ilmu orang-orang terdahulu atau kemana? Dan orang-orang yang datang kemudian. Lanjut. Ini. Kita baca nih. Takutlah kamu kepada Allah kapan dan saja. Jangan jaga lisanmu dari manusia, jangan kamu berkata kepada mereka pada merewakkan kecuali mengajak pada kebaikan. Lihatlah roti yang kamu makan. Janganlah memakan seperti itu kamu kalau dari jalan yang kemudian tersebut ternyata kemudian tidak mau singgah ke tempat lain untuk mencari ilmu. Bahwa lelaki dari kaum Bani Israel itu telah mengumpulkan 80 versi ilmu, maka tetapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmu itu. Lalu Allah memberi wahyu kepada nabinya agar dia Mengatakan kepada lelaki ya. yang telah mengumpulkan kitab-kitab itu sebagai berikut. Lanjut ya. Jadi yang ketiga tadi kan takutlah kamu kepada Allah kapan dan di mana saja. Ya, juga lisanmu, jagalah lisanmu, jagalah lidahmu dari manusia dengan sembarangan ngomong ya. Jangan kamu berkata kepada mereka kecuali mengajak kepada kebaikan. Jadi lisan kita itu selalu terpelihara dari hal-hal yang bersifat
eh, merugikan orang lain. Yang penting adalah mengajak orang kepada kebaikan. Nah, lihatlah roti, ya. Roti itu, kalau kita lihat makan roti nih. Misalnya kita kalau di apa ini di Jembatan 5 itu banyak roti yang bermerek dari babi ya. Lihatlah roti itu yang kamu makan. Jangan kamu makan sebelum dilihat. Hati-hati itu ya, berhati-hati. Kecuali roti itu kamu peroleh dari jalan yang halal. Nah, roti itu banyak bungkusnya sama, tetapi mereknya diberitahu ini dari babi. Ya, lihat roti itu. Jadi pemuda tersebut ternyata kemudian tidak mau pindah ke tempat lain untuk mencari ilmu. Nah, dia ketagihan nih mencari ilmu nih. Jadi ilmu-ilmu yang beragama agama Islam. Bahwa lelaki itu dari kaum Bani Israel. Ini orang Bani Israel itu dia anti Islam itu. Ya, telah mengumpulkan 80 peti ilmu. Banyak sekali dikumpulkannya. Peti ilmu. Buku-buku yang berdasarkan ilmu 80. Akan tetapi dia tidak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Dia hanya berilmu aja. Baca buku ini, baca buku itu, bahkan ini ada di otaknya semuanya itu. Tetapi dia tidak mengambil manfaatnya. Nah, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi agar dia mengatakan kepada lelaki yang telah mengumpulkan kitab-kitab itu sebagai berikut. Ya, apa sebagai berikutnya? Apabila ya, apabila mengumpulkan ilmu yang banyak, niscaya ilmu itu akan memberi manfaat bagimu kecuali apabila engkau mengerjakan tentang hal ya janganlah mencintai dunia karena dunia itu bukan tempat orang mukmin. Ya kan? Dunia itu bukan tempat orang mukmin. Ya, jadi orang mengumpulkan ilmu di dunia boleh-boleh aja, banyak-banyak ya. Ada 3 hal tadi ya. Nah, jadi janganlah berteman dengan setan. Nah, berteman dengan setan itu orang yang mencari ilmu mengumpulkan dunia itu setan itu ya. Karena dia bukan sahabat orang mukmin. Jangan menyiksa seseorang karena menyakiti itu bukanlah pekerjaan orang mukmin. Jadi orang mukmin itu tidak boleh menyiksa siapapun, baik dengan ucapan maupun dengan verbal perbuatan ya. Boleh. Seperti polisi ini menegakkan kebenaran. Anak-anak dipukul ya karena dia melanggar aturan, nah hukum, dipukulin, ditendang. Orang pedagang kaki lima ditendang. Ini polisi apa ini? Polisi sampah ya. Kemudian terjadi juga di kalangan anak-anak muda ya, seperti anak-anak sekolah melihat tayangan-tayangan di TV ya, apa menzalimi temannya sendiri, memukul, menendang, itu suatu hal yang tidak diapakan, diredai oleh Allah pekerjaan. Jadi orang mukmin, orang yang beriman itu jauh dari sifat-sifat yang sifat aniaya dan merusak. Ya, sampai di sini dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah dan petunjuk bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.